Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang soal UTS mata kuliah teori akuntansi. Soal yang pertama yaitu pertanyaannya, various experiments have been conducted to indicate the location and timing of the emerge of a double entry system that has resulted in various scenarios. In addition, the origin of accounting can also be traced naturally. Explain what you know about the early history of accounting based on various scenarios as well as scientifically. Intinya dari pertanyaan itu yang saya tangkap yaitu jelaskan sejarah awal akuntansi berdasarkan berbagai skenario ilmiah. Sejarah awalnya akuntansi itu melalui berbagai skenario. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kebudayaan Chaldean, Babilonia, Assyria, dan Sumeria. Di sini pertama kali ditemukan pemerintahan yang terorganisasi, termasuk beberapa bahasa tulisan tertua dan catatan-catatan usaha tertua. Kemudian ada kebudayaan Mesir. Di Mesir, para juru tulisnya menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin pembendaharaan dan bagian-bagian lain berkembang. Dari di Mesir ini mereka mulai berkembang. Kemudian yang selanjutnya ada kebudayaan Cina. Akuntansi memainkan peran penting dalam pemerintahan terutama pada dinasti Zhou yaitu 1122 sampai dengan 256 sebelum Masehi. Kemudian ada kebudayaan Yunani. Di sini diperkenalkan sistem akuntansi yang pertanggungjawabannya terperinci. Kemudian ada kebudayaan Romawi. Adanya hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka. Jadi kalau mereka mau tahu berapa pajak yang mereka harus bayar, mereka mau nggak mau harus bikin laporan keuangan. Kemudian ada juga skenario lain, yaitu secara ilmiah, penemu pertama akuntansi berasal dari para pedagang. Yang pertama, yaitu orang-orang Arab. Mereka melakukan pelayaran dengan kapal-kapal, melakukan transaksi jual beli antar daerah. Mereka melakukan pencatatan penjualan mereka. Kemudian beberapa sumber buku menceritakan awal kedatangan orang Arab ke Indonesia dengan tujuan jual beli dan penyebaran agama Islam. Tujuan dari penggunaan akuntansi di kalangan orang Arab adalah untuk mengukur keuntungan, keadaan untung atau rugi yang kemudian berlangsung untuk waktu yang lama. Kemudian selain itu, akuntansi merupakan sarana pembantu pengambilan keputusan yang muncul setelah orang Arab mengaplikasikan akuntansi. Selain di Arab, Italia juga menjadi pangkal perdagangan yang ikut memperkenalkan metode pencatatan rekening, yaitu pencatatan berpasangan, yaitu dual entry. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Globalization has made the world seem without limit. Accounting inseparable from the effects of globalizations. IAI in December 2008 has announced the convergence of accounting standards in Indonesia, which previously referred to GAAP with International Financial Reporting Standards, which is a product of IASB. It is realized in 2012. Briefly describe what you know about the difference between GAAP and IFRS. Jadi inti dari pertanyaannya itu jelaskan perbedaan IFRS dan GAAP. GAAP yaitu Generally Accepted Accounting Principles merupakan kerangka kerja standar akuntansi atau praktek akuntansi standar. Tujuan dari GAAP adalah untuk memastikan laporan keuangan yang transparan dan konsisten dari satu pihak atau organisasi ke pihak atau organisasi yang lain. GAAP tidak memiliki standar internasional dan spesifikasinya berada dari satu lokasi geografis atau industri yang lain.
tidak ada perbedaan. GAP juga beroperasi secara tunai yang dibanding terbalik dengan accrual basis. Sedangkan IFRS, yaitu International Financial Reporting Standards, merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh IASB. Tujuannya untuk memastikan laporan keuangan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksud menghasilkan informasi yang transparan bagi para pengguna, tepat sasaran dan tepat waktu, kemudian dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Beberapa hal yang membedakan GAAP dan IFRS sebagiannya yaitu IFRS menggunakan istilah non-controlling interest, sedangkan GAAP menggunakan hal yang sama dengan istilah yang berbeda yaitu hak minoritas. Kemudian IFRS tidak mengenal metode LIFO, sedangkan GAAP masih mengakui metode LIFO karena seperti yang kita ketahui metode LIFO itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi karena LIFO itu lebih banyak menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian tidak mencerminkan situasi yang sebenarnya. Kemudian juga penerimaan mereka besar dan pajak mereka yang harus mereka bayar kecil, kemudian begitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya yaitu, in developing countries, accounting system has some characteristic about irrelevant, inadequate, and irreliable system. Various issues in economic, social, political, and institutional could become barrier for established accounting system. Please explain 4 strategy to identify for applied high-quality accounting system in developing countries. Then give your argument which is used in Indonesia. Oke, jadi inti dari pertanyaannya yaitu jelaskan 4 strategi identifikasi untuk menerapkan sistem akuntansi yang berkualitas. Gitu. Jadi strategi yang pertama yaitu menganalisa. Pada awalnya kita harus terlebih dahulu memastikan informasi apa sih yang diperlukan untuk pengguna internal dan eksternal kita. Kemudian tujuannya untuk memperoleh data dan menyiapkan laporan keuangan yang tepat sasaran dan menyajikannya dengan benar. Kemudian kekuatan dan kelemahan dalam proses akuntansi yang terjadi harus dianalisa dan diidentifikasi dengan teliti. Kemudian strategi yang kedua yaitu merumuskan. Merumuskan cara dalam proses akuntansi juga merupakan tahap yang tidak kalah penting untuk mengembangkan aktivitas yang ideal. Kegiatan merumuskan sistem informasi akuntansi seperti misalnya merancang formulir dokumen, pemilihan penggunaan metode dan proses kerja, menyiapkan rencana kerja, kemudian pengumpulan teknik pengendalian, menyiapkan laporan dan memilih peralatan yang diperlukan. Kemudian strategi yang ketiga yaitu melaksanakan aplikasi. Untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi yang baru atau yang telah dimodifikasi, dilanjutkan dengan pengumpulan bukti dokumen informasi yang diperlukan dan menggunakan proses metode atau pemasangan peralatan yang dirancangkan. Tentunya perlu dilakukan pelaksanaan untuk mengetahui bahwa semua sudah sesuai dengan perencanaan. Karyawan yang terkait harus diberikan pelatihan serta pengawasan yang ketat. Kemudian yang keempat, pemantauan. Setelah penerapan sistem informasi akuntansi dan semua yang direncanakan dapat diterapkan dalam proses akuntansi, maka langkah selanjutnya adalah mencari kelemahan dan memantau bahwa tidak ada kerusakan. Di Indonesia, sistem informasi akuntansi masih kurang. Itulah yang menjadi salah satu faktor Indonesia tetap berada di posisi negara berkembang. Masih banyaknya pengusaha-pengusaha yang beranggapan akuntansi tidak penting. Yang penting jika mereka menerima laba.
Padahal dengan adanya akuntansi kita bisa belajar dari masa lalu dan merancang masa depan. Jadi kita dari laporan keuangan yang sudah kita buat, kita bisa tahu kemarin saya rugi, jadi harus ini tahun ini ke depannya saya harus mengurangkan belanja atau begitu. Kemudian soal nomor 4. The conceptual framework is the most advanced project currently in the creation of an accounting constructions. Draw the conceptual framework of accounting and explain the overall scope of the conceptual framework. Why do we need a conceptual framework when we have a comprehensive set of accounting standards such as IFRS? Jadi inti pertanyaannya itu gambarkan conceptual framework dan jelaskan mengapa kita masih membutuhkan conceptual framework pada kita sudah memiliki standar IFRS gitu. Oke, pertama gambarnya saya coba kasih lihat. Gambarnya seperti ini, maafkan gambar saya sangat jelek. Jadi di bawah sini ada objektif, yaitu tujuan dari dibuatnya laporan keuangan. Kemudian di level yang kedua, di sini ada qualitative characteristic yang isinya ada fundamental qualities and enhancing qualities. Kalau dijelaskan terlalu panjang, jadi langsung aja saya bacain aja isinya. Kemudian yang di sampingnya ini ada elements. Seperti kita ketahui, akuntansi mempunyai 5 elements. Yang pertama ada aset, liabilities, equities, income, dan expense. Kemudian naik ke level yang paling atas, ada yang paling ujung di sini, itu ada assumptions. Terdiri dari economic activity, going concern, monetary unit, periodicity, dan accrual. Kemudian di tengahnya ada principles. Principles terbagi menjadi 4. Ada measurement, revenue recognitions, expense recognitions, dan full disclosure. Kemudian constraint terdiri dari 2 bagian saja. Ada cost dan materiality. Kemudian tadi pertanyaannya mengapa kita membutuhkan conceptual framework padahal kita sudah mempunyai standar IFRS. Jadi kita membutuhkan conceptual framework karena conceptual framework merupakan dasar dari IFRS. Conceptual framework menggambarkan urutan, jadi setiap gambar itu mempunyai arti dengan posisi masing-masing unsur itu sendiri, dengan maknanya masing-masing sehingga dia tidak bisa diacak. Dan dengan adanya conceptual framework ini, kita juga lebih memahami susunan IFRS itu. Jadi ini tuh kayak peta konsep yang tapi rinci gitu. Jadi kita masih membutuhkan IFRS, terutama bagi orang-orang yang masih mencoba memahami dasarnya dari IFRS itu. Yang pertama harus mereka pahami adalah conceptual framework. Kemudian nomor 5, yang mana pertanyaannya, the concept of historical cost often gets criticism because it is considered irrelevant in presenting accounting informations. Explain your opinion, both agree and disagree. Jadi inti pertanyaannya itu berikan pendapat tentang historical cost dan berikan alasan. Historical cost memiliki kelebihan dan kelemahan. Di antara kelebihannya itu memberi data yang tepat yang dapat dibandingkan. Kalau kekurangannya itu seperti yang kita ketahui, kadang historical cost itu tidak menggambarkan nilai suatu aset itu secara realitanya. Kadang dengan adanya argumen bahwa historical cost dianggap tidak relevan dalam menyajikan informasi, saya setuju dengan argumen tersebut karena
Menurut saya, nilai historical cost tidak mendapat pengaruh baik atau buruk ketika terjadi krisis atau bahkan barang tersebut sedang berada di puncak penjualannya. Jadi kayak misalnya suatu aset itu di sejarahnya kita beli itu misalnya $100, tapi dengan adanya misalnya krisis ekonomi, produk yang sama yang dijual di pasaran harganya ternyata turun, yaitu cuma $60. Nah, tapi di pencatatan kita barang itu tetap $100, padahal perbedaannya itu cukup signifikan, dan itu akan mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian jadi adanya perbedaan itu kita harus melakukan penyesuaian sehingga laporan kita itu lebih mendekati sempurna begitu. Sekian, terima kasih.